Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan, seluruh enterprise high reset ini di seluruh Indonesia ya. Oke, kita jumpa dalam program Hello Good Morning 30 Minutes ya, bersama dengan Billionaires, dan hari ini saya akan sharing kepada Anda semuanya, meskipun saya tahu ya banyak dari teman-teman yang mungkin bertanya gitu ya, kenapa sesinya harus pagi hari. Nah, karena saya meyakini bahwa banyak sekali dari teman-teman saat ini yang juga di HDI sudah full time, dan bahkan beberapa yang hari ini sedang berencana untuk full time di HDI. Nah, maka saya membuat sesi ini supaya teman-teman semua mengetahui bahwa apa yang kita pelajari dan apa yang kita jalankan di High Reset ini tidak ada bedanya dengan bisnis yang lain di luar sana, bahwa kita juga secara proses membangun bisnis persis sama rekan-rekan, bahwa kita harus memulainya juga dengan aktivitas di pagi hari. Nah, itulah kenapa saya memulai untuk program ini program yang pertama, dan nanti kita akan terus ya berlanjut sampai dengan hari Jumat ya, agar kita bersama-sama bisa belajar dan membentuk habit sukses ya. Dan tentunya saya mengajak di program ini juga untuk Anda bisa mengontak kembali untuk mengajak rekan kerja Anda untuk bisa bergabung dalam program Hello Good Morning 30 menit saja bersama dengan Billionaires. Dan kebetulan saat ini Anda bersama dengan saya untuk mulai yang pertama program Hello Good Morning 30 Minute ini. Nah, saya langsung aja untuk mulai sambil nanti teman-teman bisa mengundang rekan-rekan Anda semua. Maka saya akan mulai dari yang pertama, bahwa kita sering mendengar banyak orang mengatakan bahwa menjadi sukses itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sukses itu butuh proses gitu ya. Kita sering mendengar hal itu. Tapi ada satu kalimat yang menarik pada saat saya membaliknya, bahwa tahukah Anda semua rekan-rekan bahwa kalau sukses itu butuh proses, saya orang pertama yang juga meyakini bahwa gagal pun juga butuh proses. Kalau orang mengatakan bahwa yang namanya sukses itu tidak mudah, tidak cukup hanya semalam untuk sukses, begitu pula saya adalah orang yang meyakini bahwa gagal pun juga bukan proses yang cuma hanya terjadi semalam, bahwa gagal pun juga terjadi karena sebuah proses yang sama seperti sukses, yaitu kita membangun yang disebut dengan habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun sehari-hari ini akan menuju atau mengantarkan kita pada sisi sukses atau mengantarkan kita pada sisi kegagalan. Nah, ini kita jelas bisa melihat ya rekan-rekan, kalau hari ini ada sekumpulan orang sukses dan begitu banyak hari ini kumpulan orang yang gagal, semua mereka membangunnya terlebih dahulu dari habit atau kebiasaan mereka. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama bisa belajar ya rekan-rekan. Habit sukses itu seperti apa sih? Kebiasaan orang sukses itu seperti apa? Maka saya akan mulai dulu dari sebuah rumus yang akan saya tuliskan di layar ini, rekan-rekan. Rumusan yang akan saya bagikan ini ya buat teman-teman, ini kita pelajari waktu dulu semasa kita mungkin SMA ya, atau mungkin SMP ya. Kita sudah menerima rumusan ini, dan sampai saat ini jujur Nugroho bukan orang yang pandai secara akademik, tapi saya mengkaitkan rumus fisika ini ke dalam saya hari ini menjalankan bisnis HDI. Nah, rekan-rekan yang menarik, rumusan ini adalah rumusan fisika yang mungkin pernah kita tahu, bahwa rumusan dari S itu sama dengan V dikali dengan T. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah ini ya, masih ingat ya tentunya. Oke, saya akan stop share dulu supaya lebih enak. Oke. Saya akan mulai dari sini aja yang lebih enak. Nah, jadi saya akan mulai sharing saya. Jadi S itu sama dengan V dikali T. Anda masih ingat ya? Tentunya
yang fisikanya pinter gitu ya, pasti masih ingat. Karena saya pun bukan orang yang pinter, tapi rumusan fisika satu-satunya yang bisa saya ingat sampai hari ini hanya rumus fisika ini ya. S sama dengan V kali T. Ya, yang artinya kalau dalam rumusan fisika, S itu tadi adalah jarak, itu sama dengan ya kecepatan dikali dengan waktu. Ya, ya, jadi berapa jarak yang kita tempuh adalah tergantung kecepatan kita. Kalau kecepatan kita adalah 100 km per jam dan waktu yang kita tempuh adalah 1 jam, maka jelas jarak yang kita tempuh adalah 100 km. Ya. Nah, rumusan ini saya pakai dalam saya mengembangkan bisnis jaringan saya, dan ini saya temui bahwa ini sangat manjur banget rekan-rekan. Bahwa ternyata S itu tadi adalah singkatan dari sukses yang Anda bangun di bisnis HDI. Itu ternyata sama dengan kecepatan dikali dengan waktu juga. Nah, kecepatan dikali dengan waktu. Maksudnya rekan-rekan, sukses yang Anda miliki hari ini tergantung dari kecepatan yang Anda miliki saat Anda mengerjakan bisnis ini. Dikali dengan berapa banyak waktu yang Anda luangkan. Nah, sudah cukup jelas bukan? Bahwa hari ini kalau kita punya habit atau kebiasaan meletakkan bisnis HDI kita misalkan di nomor 2 atau nomor kesekian atau bahkan nomor ke-100, berarti otomatis secara kecepatan kita pasti akan lambat. Kenapa? Karena seringkali HDI-nya nggak pernah menjadi prioritas. Bahkan mungkin yang menjadi prioritas adalah melihat drakor, ya, serial drama Korea gitu ya, atau Dracula Korea yang sering menghisap data Anda. Nah, rekan-rekan sekalian, otomatis kalau kita tidak bisa membangun habit setiap hari, bangun itu meluangkan waktu untuk mengerjakan HD ini, otomatis kecepatan Anda dalam bisnis ini pun akan semakin lambat. Nah, kecepatan yang saya maksud adalah apa rekan-rekan? Kecepatan yang saya maksud adalah kecepatan kita dalam hal belajar, dan juga pada saat kita bekerja untuk mengerjakan bisnis HDI kita. Nah, ini adalah dua komponen utama rekan-rekan dari sisi kecepatan. Di mana parameternya dari kecepatan ini sendiri adalah saya bisa melihat ya, seseorang yang nantinya akan cepat sukses di HDI itu adalah mereka-mereka yang memiliki kecepatan dalam perubahan pribadi mereka. Jadi saya bisa melihat yang pertama dari mana rekan-rekan? Dari bagaimana cara mereka untuk melakukan presentasi. Kecepatan juga perubahan dari sisi pola pikirnya. Kecepatan juga dari sisi mana? Dari sisi rekan-rekan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Contoh, dia baru bergabung mungkin cuma hanya 1 minggu. Tapi dalam seminggu ini, dia sudah bisa melakukan presentasi yang standar. Nah, tapi di lain sisi, ada orang menanyakan kenapa jaringan saya belum berkembang. Nah, dia sudah join 6 bulan sampai dengan 1 tahun, tapi sampai dengan hari ini, dia masih belum bisa melakukan presentasi sendiri. Kalau mau presentasi masih harus nunggu upline-nya. Kalau mau presentasi, dia masih harus menyesuaikan jadwal dengan upline-nya yang tidak jarang dia menyalahkan upline-nya. Ya, upline saya tidak pernah bantu. Upline saya terlalu sibuk. Saya tidak pernah dibantu Pak Nugroho. Nah, rekan-rekan sekalian, jelas dari rumus ini kita sudah bisa menerka kenapa mereka gagal. Karena mereka tidak bisa punya kecepatan. Ibaratnya kecepatan mereka pada saat join itu cuma hanya 10 km per jam. Oke. Dan mereka selama join sampai dengan 6 bulan misalkan, mereka tidak menambah kecepatannya. Kecepatannya masih sama, 10 km per jam. Nah, maka dari itu rekan-rekan, saya ingin mengajak pada Anda semuanya di Hello Good Morning 30 menit pagi hari ini untuk pertama-tama kembali mengecek ya, bagaimana dengan kecepatan pembelajaran kita. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa sukses itu tadi dibangun lewat sebuah kebiasaan. Kegagalan pun dibangun lewat sebuah kebiasaan. Nah, kalau kita terjun di bisnis HD ini, setelah sekian lama, 1, 2 bulan, 6 bulan, kemudian kita ini nggak pernah melakukan pembelajaran. Bahkan kecepatan pembelajaran kita lambat banget, rekan-rekan. Semua pembelajaran via digital dari mulai video YouTube sampai dengan Anda bisa melihatnya juga panduannya ada di Big M. Nah, rekan-rekan, di titik ini sebetulnya bukan HDI-nya nih sulit, tetapi ini lebih kembali kepada kecepatan kita, ya. Nah, dimulai dari willingness kita, kemauan kita, mau enggak kita membuka Telegram itu, melihat satu persatu dari Big M-nya, dan tiap hari ditonton rekan-rekan. Nah, apa yang saya masukkan di sini rekan-rekan? Seperti halnya cerita beruang.
Satu ketika ada beruang, ya dia lagi kelaparan, dia nunggu makanan ya di pinggir sungai dan dia nunggu sekian lama nggak ada ikan yang lewat. Sampai akhirnya setelah sore ada satu ikan kecil lewat, dia langsung bilang, ini makananku. Dia ambil ikan itu dan kemudian dia karena sudah lapar, dia langsung mau makan ikan itu. Apa yang terjadi? Si ikan tiba-tiba teriak, stop beruang, stop ya. Nah jadi ini berhubung yang cerita saya, jadi terserah versi saya. Ya. Akhirnya si ikan bilang gini, ya, beruang, kamu jangan makan saya dulu. Saya mau negosiasi sama kamu. Kata si beruang, begini ya beruang, kalaupun kamu makan saya hari ini, saya ini tubuhnya cuma kecil. Kamu makan pun, kamu nggak mungkin kenyang. Betul nggak, Ayu? Si ikan berusaha melakukan persuasif supaya dia bisa lepas dari cengkeraman dan dimakan oleh beruang. Si ikan melanjutkan, kalaupun kamu makan aku, paling cuma hanya nyangkut di gigimu. Terus, kata beruang, ya lebih baik seperti ini. Kita buat perjanjian aja. Kamu lepaskan aku dulu sekarang, biar aku bisa berenang dan mencari makan. Nah, setelah 2 tahun nanti, kita ketemu lagi di sini. Saat badanku sudah besar, nah, nanti pada saat itulah kamu makan aku. Dan kamu pasti akan kenyang. Bukankah ini ide yang menarik? Nah, apa yang terjadi berikutnya si beruang cuma tanya begini. Oh ya, sekarang aku mau tanya ke kamu. Oke, tanya apa beruang? Menurutmu, kenapa tubuhku bisa sebesar ini hari ini? Karena kamu makannya banyak. Salah. Kamu tahu kenapa tubuhku sebesar ini? Karena aku justru setiap hari makan ikan-ikan sekecil kamu ini setiap hari secara kontinu. Makanya badanku sebesar ini. Sang ikan udah tahu, ternyata negosiasi dia tidak berhasil. Akhirnya apa? Maka dimakanlah dia. Dan ceritanya selesai. Anda bisa mendapat sebuah inti dari cerita yang saya tadi bagikan, rekan-rekan, bahwa sukses itu bukan karena kita satu kali saja makan besar, makan ikan besar seperti dalam cerita beruang ini tadi. Sukses itu bukan seperti kita melakukan satu tindakan besar, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, dan kita kemudian mengharapkan kita menjadi sukses. Sukses itu justru terjadi pada saat kita mau melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang benar setiap harinya secara konsisten. Itulah yang akan membuat Anda menjadi sukses. Sebagai contoh, rekan-rekan, mulailah dari kebiasaan pada saat pagi hari dan pada saat malam sebelum tidur untuk Anda punya perencanaan pengembangan diri Anda. Sebagai contoh, pagi hari luangkan waktu 15 menit untuk Anda membuka video YouTube, membuka Telegram. Anda melihat di sana channel-channel, kemudian judul-judul yang tentunya bisa menyemangati Anda, yang tentunya bisa membuat Anda punya sebuah knowledge baru saat Anda menekuni bisnis hari ini. Bagi Anda yang sudah berlangganan BEC, Billionaires Education Center, yang sudah VIP, Anda bisa mulai mengecek. Anda bisa membuka VIP Anda, kemudian Anda bisa mulai mencek judul-judul apa yang harusnya saya pelajari hari ini. Rekan-rekan, sebetulnya tidak banyak kalau kita mau melihat hal-hal apa sih yang harus kita pelajari secara teknikal. Itu sangat sedikit, rekan-rekan. Saya bisa menggolongkan dari yang pertama misalkan. Yang harus Anda pelajari adalah bagaimana Anda bisa membuat daftar nama. Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana Anda bisa membuat daftar nama. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda bisa melakukan yang namanya mengundang ataupun membuat janji. Berikutnya, bagaimana Anda melakukan presentasi. Dan hal teknis yang berikutnya adalah bagaimana Anda melakukan proses closing. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda melakukan yang disebut dengan proses follow up. Mari kita lihat rekan-rekan. Kalau kita melihat list apa yang harus kita pelajari yang nantinya ini adalah aktivitas yang akan kita lakukan. Rekan-rekan, sebetulnya tidak banyak hal-hal yang harus kita lakukan di HDI ini. Pada saat 1 tahun pertama Anda di bisnis ini, maka saya punya sebuah resep buat Anda semua agar Anda bisa punya habit sukses itu. Maka jadikanlah sebuah kebiasaan bahwa 1 tahun pertama Anda di HDI adalah 1 tahun Anda kembali ke sekolah.
Apa yang ada dalam sistem, apa yang harus Anda pelajari, apa yang harus Anda kuasai, cepat kuasailah. Karena pada saat 1 tahun pertama itu, Anda bisa menguasai pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan, maka saya percaya, di saat itulah rekan-rekan sekalian, Anda akan menggunakan pengetahuan dan kemampuan itu untuk bisnis HD ini untuk selama-lamanya. Menariknya di bisnis HD ini, semua yang Anda lakukan adalah sebuah proses pengulangan. Ya, sebagai contoh, saya sendiri hari ini, apa yang saya lakukan semuanya adalah proses pengulangan, ya, termasuk saya kalau mau punya rekan kerja baru sampai dengan mereka aktif sama, saya masih harus menambah daftar nama saya masih harus meminta referensi kepada orang tua saya minta referensi mungkin pada pasangan saya. Kenapa? Karena saat ini misalkan anak saya akan masuk ke jenjang SMP, maka di sana akan terjadi sebuah interaksi sosial baru, yaitu komunitas baru. Dari mana? Dari pertemanan anak-anak saya, yaitu mereka punya orang tua. Nah, saya bisa masuk dari sana. Nah, rekan-rekan sekalian, saya masih menambah daftar nama saya, itu 1 hari saya usahakan 10 nama. Saya punya daftar nama baru. Sebab kenapa? Pada saat saya punya 10 nama baru, saya biasakan itu rekan-rekan. Maka saya akan mendapati 1 bulan saya punya 40 nama baru. Apa yang menjadi kira-kira? Pada saat daftar nama saya ini menjadi banyak rekan-rekan, maka saya nggak perlu khawatir pada saat saya harus ditolak selama oleh 5 orang, oleh 10 orang. Saya masih 40 orang loh, ini yang baru. Dan ini masih ada 40 nama bulan sebelumnya yang belum saya garap. Rekan-rekan sekalian, ini akan menjadi sebuah hukum probabilitas yang membuat kita, kenapa kita di sini tidak gampang down? Karena kita membangun kebiasaan yang benar dengan mulai dari membuat daftar nama kita. Dengan mulai selalu secara konsisten mengisi daftar nama kita. Kemudian yang berikutnya, misalkan, bagaimana habit saya dalam hal mengundang? Rekan-rekan, banyak orang yang keliru pada saat ingin mengundang ke sebuah acara ataupun mengajak mereka untuk bertemu. Ini yang terjadi, rekan-rekan. Mereka cuma hanya melakukan apa yang ada di kepala mereka dan terinspirasi. Contoh, misalkan seperti ini. Lagi nyetir mobil, tiba-tiba ingat, oh ya, aku belum prospek Budi. Nah, maka di titik seperti itu, benar kelihatannya kita mengambil handphone, kemudian kita telepon Budi, kita berusaha bikin janji dengan Budi, apa yang terjadi akhirnya? Budi mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Tetapi kebanyakan rekan-rekan, pada saat Anda cuma terinspirasi oleh 1 atau 2 nama, Anda mengambil telepon, Anda berusaha membuat janji, ataupun mengundang ke acara, seringkali yang terjadi adalah penolakan. Nah, mari saya ajak Anda untuk memahami hukum kebiasaan yang harus Anda lakukan setelah ini. Ya, rekan-rekan sekalian, pada saat Anda bekerja melakukan untuk mengundang, perhatikan, maka luangkan waktu khusus selama 30 menit untuk Anda betul-betul membuka daftar nama Anda, oke? Kemudian Anda taruh di sebelah. Anda lihat betul-betul dan selama 30 menit itu betul-betul maksimalkan untuk Anda mengundang. Ada mungkin 30-40 nama prospek prioritas yang akan saya garap di hari Senin ini. Begitu pula dengan teman-teman. This is Happy Monday, maka mulailah sekarang pertama dengan 30 sampai dengan 40 nama prioritas yang akan Anda garap dalam minggu ini. Oke. Setelah Anda punya daftar list prospek prioritas itu, maka ambillah telepon. Dan Anda mulai dengan betul-betul dari yang nomor 1. Prioritas nama pertama. Anda ambil telepon. Begitu Anda telepon rekan-rekan sekalian, Anda mungkin akan menerima penolakan. Tapi inilah yang terjadi. Kalau Anda meneruskan dengan yang kedua, di sini otak kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk mengevaluasi. Tadi dari pengalaman yang pertama, kenapa saya ditolak? Oke, saya akan berpikir karena saya kurang antusias. Maka apa yang terjadi rekan-rekan? Saya akan mengundang yang kedua dengan lebih antusias. Bisa terjadi kemungkinannya Anda akan gagal lagi. Tapi perhatikan di titik ini. Anda akan kembali berpikir untuk orang ketiga, kenapa tadi yang pertama dan kedua saya gagal? Oh, yang kedua, dalam konten saya mengundangi tadi, saya terlalu buru-buru. Maka yang ketiga, Anda mencoba untuk menelpon lagi. Dan tetot, Anda masih gagal lagi. Perhatikan di titik ini. Anda akan mengevaluasi lagi dari pengalaman Anda sampai 1 sampai dengan ketiga. Tanpa disadari, pengalaman Anda yang keempat saat Anda mengambil telepon lagi, Anda bicara dengan sangat meyakinkan, Anda sudah bisa mengatasi nervous grogi Anda sudah bisa menyampaikan konten maksud Anda untuk mengundang ke acara atau bertemu itu dengan jelas.
Yang keempat akhirnya, ting tong, orangnya mau. Rekan-rekan sekalian, ini tidak akan terjadi kalau habit kita dalam mengundang adalah selalu cuma hanya satu nama, kita terinspirasi, ingat, kita di kamar mandi, ingat, wah ada Nugroho. Anda keluar, Anda telepon Nugroho satu orang. Begitu Nugroho tidak mau, Anda taruh teleponnya, dan selesai. No, bangunlah kebiasaan yang benar saat Anda membuat janji atau mengundang di bisnis ini. Betul-betul luangkan waktu 30 menit sampai dengan 1 jam. Saya mau membuat janji, saya mau membuat perencanaan selama seminggu ke depan. Maka saya dulukan dalam daftar nama prospek prioritas saya. Begitu saya mengetahui ini, rekan-rekan, saya langsung akan telepon. Oke, coba lihat rekan-rekan. Apa yang akan terjadi berikutnya? Hukum probabilitasnya akan menjadi terwujud, rekan-rekan. Artinya apa, rekan-rekan? Kalau misalkan, rekan-rekan, Anda hanya mengundang satu orang, sedangkan probabilitas mengundang yang terjadi adalah prinsip Pareto, 80/20, maka Anda bisa lakukan. Peluangnya Anda, 80 ini adalah orang berkata tidak, 20 orang itu berkata iya. Pada saat Anda cuma hanya kontak satu orang saja, terus kemudian selang waktu nggak lama Anda kontak lagi, kemudian satu orang lagi, ini selama 15 menit. Terus kemudian 1 jam lagi Anda baru kontak satu orang lagi. Lihat rekan-rekan. Yang terjadi adalah probabilitasnya akan berjalan sama, yaitu 80/20. Kalau satu orang yang Anda undang, satu orang yang Anda undang, satu orang yang Anda undang, maka peluang Anda ditolak akan semakin besar, rekan-rekan. Tapi gini, Anda lihat sekarang dari penjelasan saya, kalau misalkan Anda justru, rekan-rekan, mengundang langsung 30 orang, membuat janji dengan 30 orang, maka skill Anda dalam mengundang akan bertumbuh, karena Anda akan mengevaluasi dari satu kejadian ke kejadian yang berikutnya. Dan yang terjadi berikutnya adalah hukum Paretonya berjalan. 30 orang yang Anda undang, 20% yang kalau mengatakan ya, maka akan ada 6 janji pertemuan bisnis yang akan Anda temui. Rekan-rekan, dari hari ini, ketahuilah bahwa sukses dan gagal itu semua dimulai dari sebuah kebiasaan. Saya cenderung sering melihat banyak rekan kerja saya yang melakukan proses mengundang ini cuma hanya karena terinspirasi dan cuma hanya karena teringat satu nama. Dia undang satu nama itu, dia coba undang satu nama itu yang membuat mereka pada akhirnya seringkali mereka tidak bisa menemui prospek, mereka gagal mengadakan yang namanya presentasi karena habit dari mengundangnya yang masih salah. Nah, rekan-rekan, dalam hal presentasi, dalam hal closing pun, dalam hal follow up pun, Anda juga harus membangun sebuah habit yang benar. Dan tentunya, kalau Anda punya habit yang benar dalam melakukan pekerjaan Anda, maka saya percaya rekan-rekan, Anda pasti akan mengalami yang namanya sebuah percepatan. Dan di titik itulah rekan-rekan, saat percepatan Anda bertambah, Anda punya kecepatan yang semakin tinggi rekan-rekan, maka di sana parameter pertama untuk sukses ini sudah terpenuhi. Tetapi perhatikan, kalau waktu yang Anda luangkan misalkan adalah 0 alias Anda belajar, Anda mencoba melakukan pekerjaan Anda, tapi waktu yang Anda luangkan itu 0, istilahnya ini, hari ini Anda bekerja dengan sangat keras, tapi besoknya waktu yang Anda luangkan 0. Maka hasil atau sukses Anda pun akan menjadi 0. Rekan-rekan, dari sini saya meyakini bahwa kalau Anda betul-betul ingin menempuh sukses Anda di bisnis HDI, selain Anda menambah kecepatan Anda dengan pembelajaran Anda yang jauh lebih cepat, jauh lebih tinggi, dengan Anda bekerja jauh lebih keras, tapi parameter kedua jangan lupa, waktu yang Anda luangkan. Rekan-rekan, ada tips dari saya bahwa untuk menjadi sukses di HDI ini sangat mudah. Dan saya cuma percaya bahwa Tuhan itu Maha Adil. Banyak dari rekan-rekan yang hari ini masih part-time, mungkin hari ini bahkan Anda mendengarkan via headset, mungkin hari ini Anda mendengarkan di kantor Anda rekan-rekan, dan mungkin Anda sekarang ibu rumah tangga yang harus bertempur dengan anak Anda lewat learning from home, kemudian Anda masih harus membagi waktu Anda dengan HDI, dan ketahui rekan-rekan, bahwa saat Anda mau komitmen, Tuhan itu Maha Adil. Bukan berapa banyak waktu yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakan waktu yang Anda miliki, itu yang membuat Anda bisa besar. Satu ketika ada seorang ibu rumah tangga dari rekan kerja saya yang bertanya ke saya, Pak Nugroho,
waktu saya ini nggak banyak untuk menjalani HDI. Saya paling cuma bisa jalanin itu pulang kerja, saya masih harus ngurus anak. Saya masih bisa luangin waktu tuh paling setelah anak tidur. Jam berapa, Bu? Ya paling 9:30 ke atas. Dan itu pun kalau paling cepat anak saya sudah tidur. Kadang anak saya jam 10 baru tidur. Apalagi kondisi learning from home ini. Mereka nggak banyak aktivitas, ini problem banyak ibu rumah tangga ya, sehingga anaknya baterainya on terus sampai malam gitu ya. Tidur anaknya sampai jam 12, sampai kadang-kadang jam 1, dan beberapa rekanan saya bilang, ini setelah work from home, mereka anak-anaknya learning from home, itu jamnya nggak beraturan. Ya, itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Saya bisa paham itu. Kemudian ibu ini bilang ke saya, waktu saya cuma 2 jam loh Pak Nugroho. Saya bisa sukses ya. Saya cuma yang menjawab, Bu, dari ajaran agama dan kepercayaan yang Anda yakini. Ibu percaya kan Tuhan Maha Adil? Percaya Pak Nugroho. Bu, yakini. Kalau hari ini Ibu cuma bisa luangkan waktu 2 jam, pakailah 2 jam itu dengan sungguh-sungguh. Kalau 2 jam itu mungkin Ibu cuma hanya bisa prospek 2 orang lewat WA, karena sudah malam mungkin setelah itu, setelah Ibu chat, kalau orang yang mau ditelepon bisa ditelepon, kalau tidak bisa pun, Ibu kirim seperti link HDI is my life, Ibu kirim, Ibu sambil chatting, bisa tolong ya, ini kamu lihat dulu, ini bagus banget loh, bisnis ini benar-benar luar biasa, di era pandemi COVID ini betul-betul suitable, sangat cocok buat kamu. Ibu lakukan itu mungkin. Mungkin 2 jam Ibu cuma bisa nemuin 1 orang. Tapi percayalah, Bu, Tuhan itu Maha Adil. Saat Tuhan melihat Ibu mau komitmen terhadap waktu yang Ibu miliki, 2 jam yang Ibu punya, Ibu pakai dengan komitmen. Percayalah, Tuhan itu Maha Adil. Tuhan bisa dengan sangat cepat memberikan orang-orang yang nantinya juga komitmen kepada Ibu. Komitmen juga seperti apa yang Ibu lakukan. Saya mengatakan bahwa di satu sisi ada seorang ibu rumah tangga, dia punya waktu lebih banyak. Dia punya waktu 1 hari mungkin harusnya 8-10 jam gitu ya. Karena anaknya udah besar-besar. Dia bilang dia juga mau sukses di HDI. Kemudian dia bilang ke saya, gimana Pak Nugroho caranya? Saya cuma bilang, Ibu harus komitmen dengan waktu. Oh bisa Pak Nugroho, tenang, saya banyak waktu. Anehnya, rekan-rekan, 17 tahun Nugroho di HDI ini, ibu rumah tangga yang punya waktu 8-10 jam itu juga melakukan hal yang sama, yaitu menemui 2 orang per hari. Menemui 2 orang per hari. Sama seperti rekan saya yang cuma hanya punya 2 jam, yang memang dia cuma bisa menemui 2 orang. Cuma bisa ngobrol dengan 2 orang pada waktu itu. Anehnya, keadilan Tuhan itu terjadi. Seorang ibu rumah tangga yang waktunya lebih banyak ini, 8-10 jam ini, dia meluangkan waktu hanya menemui 2 orang. Ya, memprospek 2 orang gitu ya, ini. Ternyata kemajuan bisnis yang dialami bisa kalah loh dari yang cuma hanya punya waktu 2 jam sehari. Saya percaya faktor ini tidak bisa dijelaskan ya secara manusianya karena sama-sama 2. Tapi di sini ada faktor Tuhan yang bekerja. Itulah kenapa saya selalu mengajak pada rekan-rekan. Kalau Anda juga mau cepat, komitmenlah terhadap waktu Anda. Dan yakini, bagi Anda yang hari ini punya waktu tidak terlalu banyak, nggak usah fokus dengan, aku nggak punya banyak waktu, aku nggak bisa, waktuku sedikit. No. Mulai dari sekarang, fokuslah dengan berapa waktu yang Anda punya. Pakai dengan sungguh-sungguh, pakai dengan komitmen, kita lihat hasilnya. Jaringan Anda akan dipenuhi dengan orang-orang yang tumbuh dengan komitmen yang luar biasa. Apa yang saya katakan pada ibu itu akhirnya direspon setelah 1 minggu. Ibu ini ternyata bilang ke saya, Pak, benar loh Pak, ternyata. Ada apa Bu? Yang pertama, saya tuh nggak nyangka loh Pak, ternyata rata-rata konsumen saya tuh sekarang nggak ada yang komplain Pak. Konsumen saya tuh Pak, semua nggak ada yang kena reaksi awal. Konsumen saya tuh Pak, pakai baru 3 hari buat anaknya, pakai Anibi Pollen.
ternyata berhasil. Terus kemudian ada lagi yang pakai, mereka merasakan sendiri, ada yang asam urat baru bangun, biasanya badan sakit semua, ini asam uratnya jadi normal. Baru pakai seminggu loh, Pak. Bapak Ibu sekalian, keadilan Tuhan itu ada. Kalau Anda menghendaki sukses, maka 2 poin ini yang saya sharingkan, kecepatan dikali dengan waktu. Dan mulai dari hari ini, saya mengajak pada Anda semuanya, mari komitmenlah dengan waktu Anda. Dan hari ini bukan upline Anda yang bisa memaksa Anda, tetapi Anda sendiri yang harus mau belajar untuk memaksa diri Anda. Buat diri Anda sedetik pun itu harus selalu produktif. Buat diri Anda selalu produktif setiap harinya. Jangan ada waktu nganggur, jangan ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif, karena saya percaya sukses Anda ke depan ditentukan dari apa yang Anda lakukan hari ini. Saya bisa melihat orang-orang yang sukses itu adalah dari bagaimana mereka mengkonsumsi waktu mereka. Saya tidak bisa melihat orang yang namanya orang sukses itu yang tidak menghargai waktu. Sebaliknya, orang gagal adalah orang yang tidak menghargai waktunya. Orang sukses selalu menghargai waktunya karena mereka sadar waktu ini adalah sumber daya yang sangat terbatas, hanya 24 jam seharinya. Maka Anda boleh lihat rumusan hitungan ini yang akan saya tuliskan. Rekan-rekan sekalian, jangan meremehkan kalau itu pun Anda hanya punya waktu 4 jam per hari. Seringkali kita membuang waktu kita dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Waktu-waktu ini seringkali kita isi untuk nonton TV, melihat gadget, apapun ya kita umek dengan gadget kita. Bahkan kita nggak jalan, kita juga gunakan untuk tidur. Ya. Tidak jarang juga kita gunakan untuk hangout ya. Hangoutnya lewat Zoom sekarang ya, gitu ya. Nah, coba lihat rekan-rekan. Tanpa kita sadari kalau kita membangun kebiasaan dari jam 5 sore sampai 9 malam, itu selama 4 jam, kita membuang waktu hanya untuk ketiga hal ini. Maka lihat rekan-rekan hasilnya. Kalau 4 jam dibuang sehari, mungkin orang bilang 4 jam itu nggak kerasa membuangnya. Tapi kalau membuang duit, ya toh 100.000, 500.000, kerasa. Padahal mereka lupa, untuk kita mendapatkan uang 500.000 itu, 100.000 sekalipun, kita butuh waktu untuk mendapatkan uang itu. Jadi artinya sebetulnya, untuk dapat uang itu, saya butuh waktu. Berarti yang lebih berharga, waktunya atau uangnya? Anda ingin mendapatkan pendapatan 100 juta per bulan, Anda butuh waktu kan mencapainya. Maka waktu ini mendahului uangnya. Itulah kenapa sering ada sebutan time is money gitu ya. Dan artinya uang itu waktu itu sebegitu berharganya seperti uang. Nah, buat teman-teman semua sekalian, mari kita pahami sekarang. Kalau Anda buang waktu hari ini itu lebih buruk daripada buang uang. Kenapa rekan-rekan? Karena waktulah yang bisa menciptakan uang kita. Maka itu sehari-hari ini jangan lagi buang waktu. Setiap saat Anda kerasa Anda membuang waktu. Rekan-rekan ingat, buang waktu sama dengan buang uang. Well, Nugroho mungkin sekarang terlihat mata agak bendol sedikit ya toh, karena kita kemarin sama Ko Yulianto menyiapkan untuk acara spesial coaching dan mentoring sampai pukul 4 pagi rekan-rekan. Ya, dan saya baru bisa tidur tadi kurang lebih 4:30 subuh. Saya bangun, saya fresh. Kenapa? Sana saya bilang dari awal, program Hello Good Morning ini untuk melatih kita bersama-sama punya kebiasaan orang sukses. Dan itu dibangun dari hal yang paling kecil. Saya pun tidak mau membuang waktu saya. Rekan-rekan, dari pagi hari saya harus memastikan diri saya bangun. Tadi saya sudah bangun dari pukul 7:30 pagi. Dan saya sudah bisa melakukan banyak hal. Saya sudah bisa meng-arrange banyak hal untuk hari ini apa yang harus saya lakukan. Rekan-rekan, kita lihat. 4 jam banyak orang luang setiap hari dibuang. Tapi kita lihat 4 jam itu kalau sehari kelihatannya kecil. Tapi bagaimana kalau ini menjadi sebuah habit? Maka perhatikan kalau 4 jam dibagi dengan 24 jam sehari. Maka angka yang keluar adalah 1/6 hari. Tanpa disadari rekan-rekan, orang yang membuang waktunya hanya 4 jam per hari dengan dahli, aku stres, aku mau refreshing dulu, aku mau nyantai dulu. Tapi ternyata menjadi habit itu. Menjadi habit 4 jam untuk tidak produktif. Dan sadarkah, rekan-rekan, saat orang itu merintis karirnya dari usia 25 tahun sampai pensiun umur 55 tahun, ada gap yaitu selama 30 tahun kita bekerja. Dan bayangkan, 30 tahun kita bekerja,
waktu malam hari yang masih bisa kita manfaatkan harusnya 4 jam itu tadi, kita buang untuk ketiga hal ini. Maka apa yang terjadi, rekan? Sama saja dengan sebenarnya kita membuang waktu kita, yaitu 1/6 dikali dengan 30 tahun. Waktu yang kita buang adalah 5 tahun. Inilah rahasia. Kenapa banyak orang setelah usia 55 tahun, mereka tidak sukses? Karena mereka punya habit menuju kegagalan. Di saat mereka pensiun, mereka belum siap. Di saat mereka pensiun, mereka belum memiliki bisnis ataupun pegangan apapun. Karena tanpa disadari, kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Hello 30 Minutes, hari ini saya ingin sharing pada Anda mengenai habit sukses, yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Mulailah tingkatkan kecepatan Anda dalam belajar. Kecepatan Anda dalam mengerjakan bisnis ini. Tapi juga luangkan waktu Anda lebih banyak. Karena setiap detiknya itu berharga. Bahkan rekan-rekan sekalian, kalaupun seperti ibu rumah tangga yang tadi saya ceritakan, dia bilang dia cuma punya waktu 2 jam. Saya menghitung kalau saya bagi 24 jam per hari, ini sama dengan 1/12 hari. Dan pada saat seseorang mungkin punya habit kebiasaan tidur siang, tiap hari 2 jam, dia jalani selama 60 tahun hidupnya, maka 60 tahun itu pula dikali dengan 1/12 hari, 1/12 hari, dia lakukan kebiasaannya, maka 5 tahun yang dia buang. Jadi rekan-rekan, 2 jam pun waktu kita buang, 2 jam itu pun sangat berharga untuk membuat sukses Anda di kedepannya. Jadi mari buat teman-teman semua, bangun kebiasaan Anda, yaitu kebiasaan orang sukses. Maka saya percaya apa yang akan kita tabur hari ini, apa yang kita tanam hari ini, habit-habit orang sukses yang kita miliki, maka kita pun akan menjadi sukses dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan. Jangan lupa nanti malam ada acara spesial coaching dan mentoring dari Mr. Julianto Eka Putra, dan buat Anda semuanya dari Billionaires. Sekali lagi kita selalu invented menjadi yang terdepan ya untuk support system dari MLM yang ada di Indonesia, dan bahkan itu sudah diakui oleh Appli sendiri. Dan nanti malam ini Coach Julianto akan berbagi mengenai satu tools yang sangat luar biasa yang akan memastikan kecepatan dalam bisnis Anda terjadi, yaitu bukan hanya Anda sendiri yang cepat, tapi juga rekan kerja Anda juga memiliki sebuah kecepatan. Nah, rekan-rekan sekalian, satu closing penutup dari saya semua adalah satu kata rekan-rekan, bahwa hari ini kalau Anda ingin mendapati Anda sukses dengan menjadi lebih cepat, maka satu katanya yaitu cuman hanya kata perubahan. Buat perubahan itu semakin cepat dalam diri Anda, karena perubahan dalam diri kita kendalinya penuh di tangan kita. Tetapi perubahan eksternal di luar bukan dalam kendali kita. Daripada Anda terus berkeluh kesah untuk merubah keadaan, merubah supaya COVID hilang, Anda merubah orang lain, merubah orang tua Anda, merubah pasangan Anda, sehari ini fokuslah untuk membuat perubahan dalam diri Anda sendiri. Mulai dari diri Anda dulu. Setiap perubahan kecil Anda akan membawa Anda pada sukses Anda yang jauh lebih besar. Sampai ketemu di acara nanti malam, spesial coaching dan mentoring, dan besok pagi saya akan kembali dalam Hello Good Morning 30 Minutes. Saya akan berbagi pada Anda mengenai how to set your goals, bagaimana men-setting goals atau target Anda, rekan-rekan. Bahkan dalam waktu 9 hari ini, bagaimana Anda bisa mencapai goals Anda. Besok saya akan berbagi tipsnya selama 30 menit.
Terima kasih buat teman-teman Enterprise HDI dari seluruh Indonesia. Sukses selalu untuk Anda dan mulailah selalu dengan habit yaitu antusias. Oke? Antusias dan semangat itu akan menular. Kalau Anda antusias mengerjakan bisnis HDI ini, orang pun akan antusias mendengarkan Anda, rekan-rekan. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda dan selamat pagi semuanya. Bye-bye. Selamat pagi. Thank you.